Oke, Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi, salam inspirasi. Ya, Ferdinand Hutahian menanggapi apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani bahwa Irjen Napoleon bahkan mungkin melakukan tindakan yang kita ketahui bersama, persekusi terhadap Muhammad Kece. Barangkali itu adalah tindakan yang membela Muhammad Kece itu sendiri, kata Ahmad Dhani. Ditanggapi oleh Ferdinand Hutahian dalam sebuah artikel yang kita akan bahas bersama-sama, dan kita baca ya dari pikiran rakyat Cirebon.com. Ferdinand Hutahian membenarkan penganiayaan yang dilakukan Napoleon adalah kesalahan. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani ya, mengatakan bahwa Ahmad Dhani sebut Irjen Napoleon Bonaparte mungkin bawa pesan, jangan berani-berani menista agama. Nah, ini pembelaan Ahmad Dhani terhadap Bonaparte atau Napoleon Bonaparte ini. Membawa pesan, jangan berani-berani menista agama. Apakah untuk menyampaikan pesan, jangan menista agama, harus melakukan persekusi, harus melakukan tindakan yang tidak manusiawi? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama kepada Ahmad Dhani ini ya. Dengan luar biasa polosnya dia. Mengatakan bahwa Napoleon itu melindungi Muhammad Kece sebenarnya di dalam hutan, dan pesan daripada apa yang dilakukan oleh Bonaparte Napoleon ini adalah bahwa orang tidak boleh menista agama karena nanti akan dipersekusi seperti yang dilakukannya kepada Muhammad Kece. Dan ini kan perbuatan yang keji, perbuatan yang barbar yang tidak berdasarkan hukum. Ya, Ahmad Dhani ini sebenarnya orang yang mengertilah tentang hukum. Anda juga pernah terlibat di dalam dunia politik, walaupun kalah ya, nggak apa-apa, tapi yang penting pernah. Oke, kita lihat komentar daripada Ferdinand Hutahian. Di sini dikatakan, dugaan penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Napoleon Bonaparte di rutan Bareskrim Polri dikecam banyak pihak, termasuk Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian mengecam KC karena melakukan penistaan agama, namun tidak dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Napoleon. Jadi terlepas daripada salah atau benarnya nanti Muhammad Kece, tapi apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon ini adalah tindakan yang tidak bermoral, main hakim sendiri, dan tidak pantas disebut sebagai jenderal ya. Jadi jenderalnya itu harus dicopot sebenarnya karena sudah tidak cocok lagi disebut sebagai jenderal. Bagaimana seorang jenderal bisa main hukum sendiri ya. Selain itu, menurut Ferdinand Hutahian membenarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan Napoleon Bonaparte adalah suatu kesalahan. Ya, kalau Ahmad Dhani membenarkan tindakan Irjen Napoleon, bahkan itu disebut sebagai tindakan yang melindungi Muhammad Kece, dan tindakan yang menunjukkan bahwa orang tidak boleh lagi main-main dengan dengan penistaan terhadap agama, karena nanti bisa jadi ada persekusi seperti yang dilakukan Bonaparte ini. Ya, itu tidak boleh dilakukan, kata Ferdinand Hutahian. Itu tidak benar. Tidak dibenarkan, tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan di luar hukum. Ya, hal tersebut diutarakan Ferdinand Hutahian melalui akun Twitter pribadinya di @Ferdinand Hutahian 3 ya, pada Rabu 22 September 2021. Kita semua mengecam dan mengutuk pelecehan agama yang dilakukan Muhammad Kece, terlepas benar apa tidak benarnya nanti pengadilan yang memutuskan, dan meminta pengadilan nanti menjatuhkan vonis berat dan maksimal, kata dia, dikutip pikiran rakyat Cirebon.com ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi membenarkan penganiayaan dan kekerasan fisik yang dilakukan Napoleon terhadap Kece adalah kesalahan dan tidak memicu sentimen permusuhan antar agama, sambungnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, juga ikut berpendapat terkait dugaan penganiayaan tersebut. Ya, kita lihat halaman kedua daripada artikel ini. Ia mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Jadi ingat ya, Muhammad Kece tidak dapat dibenarkan dengan alasan
itu pesan yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte bahwa orang tidak boleh main-main berani menista agama, ya, karena nanti akan dipersekusi atau dipukul atau dilakukan tindakan yang keji seperti yang dialami oleh Muhammad Kece ini. Nah, itu tidak dibenarkan sama sekali. Orang yang berpikir waras pasti hal itu tidak membenarkan tindakan Bonaparte ini, pasti tidak manusiawi, ya. Oke, kita lanjut. Main hakim sendiri tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Karena kita hidup di negara hukum dan ada aturan main yang mengatur. Kita sebagai warga negara, kata pria yang akrab disapa Cak Nanto melalui keterangan tertulis pada Selasa, dikutip dari website Antara. Hal itu disampaikan Cak Nanto merespon tindakan Napoleon yang diduga melumuri wajah Kece dengan kotoran manusia. Apalagi Kece saat ini sedang menghadapi proses hukum. Apabila seorang warga negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka negara mempunyai mekanisme untuk memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggarannya dengan tetap menghormati prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya benar, itu yang harusnya kita lakukan. Lebih lanjut, Cak Nanto menegaskan bahwa pemuda Muhammadiyah mendukung penegak hukum dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Napoleon. Nah, ini yang benar, ya. Jadi memang harus diproses secara hukum dan diusut tuntas penyebab mengapa Irjen Napoleon ini bisa sampai masuk ke kamarnya, ya, kamar selnya Muhammad Kece ini, ya. Ia juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri atas kejadian itu. Masyarakat jangan terprovokasi terhadap potensi isu-isu yang berkaitan dengan agama, kata dia. Kita percayakan kepada pihak kepolisian menangani berbagai potensi permasalahan tersebut dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, imbuhnya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Muhammad Dhani. Dia katakan di sini, Ahmad Dhani sebut Irjen Napoleon Bonaparte mungkin bawa pesan. Nah, ini pesan yang dibawa Napoleon, yaitu bawa kotoran manusia. Itu pesan kali, ya, pesan dari Tuhan. Wah, Tuhan apa yang begitu, ya? Ahmad Dhani menyebut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap MKC seolah membawa pesan agar tidak melakukan penistaan terhadap agama. Beliau mengakui kan dia salah satu, ya kan dia salah. Suasana penjara kan kita nggak tahu. Yang ngomong itu nyalahin Pak Napoleon Bonaparte, bla bla bla, dan mereka nggak ada di dalam penjara, kata Ahmad Dhani di channel YouTube Deddy Kobuser pada Sabtu 25 September 2021. Barangkali kalau Ahmad Dhani ada di sana, apa tindakannya? Apakah melakukan hal yang sama? Apakah juga tindakannya sama seperti Napoleon Bonaparte ini? Ya, karena pengakuannya di sini beliau ngelakuin kan dia salah. Suasana penjara kita nggak tahu. Yang ngomong itu hanyalah, ya, yang ngomongin itu nyalahin Pak Napoleon Bonaparte, bla 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 bla. Kan mereka nggak ada di dalam penjara, kata Ahmad Dhani. Nah, kalau ada di dalam penjara gimana? Tindakan Anda konyol juga seperti ini? Nah, lebih lanjut, Ahmad Dhani menduga kemungkinan jika benar itu dilakukan, bukan jika benar, Irjen Napoleon telah mengakuinya. Ya, lihat tadi, Ferdinand Huttayan telah memberikan keterangan terkait hal itu, bahwa Napoleon ini telah membenarkan tindakannya itu. Dia melakukannya karena membela agama, membela akidahnya, membela Allah, dan membela Al-Quran. Atas tindakan yang dilakukannya, dia akan mempertanggungjawabkannya, kata Irjen Napoleon. Jadi Ahmad Dhani ini apa nggak baca berita, ya? Oke. Nah, maksudnya mungkin, ya, mungkin kita kan nggak tahu maksud tujuannya supaya orang jangan berani-berani lagi lo menista agama. Sebab bisa saja ini terjadi padamu, kata Ahmad Dhani. Ya nggak benar. Kalaupun ada orang yang melakukan penistaan agama, ya jangan main hakim sendiri. Orang yang melakukan penistaan agama, ya dia harus diproses secara hukum. Indonesia ini negara yang berdasarkan hukum, Ahmad Dhani, bukan negara yang berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Oke, orang itu salah, tapi ya dia harus ditindaklanjuti kesalahannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Tak hanya itu, menurut Ahmad Dhani, peristiwa serupa bisa saja terjadi
baik di luar maupun di dalam penjara. Artinya pesan, message-nya, kan kita nggak tahu. Artinya Pak Napoleon Bonaparte berani mengatakan itu. Dan berani bertanggung jawab. Artinya pesannya itu jangan diterusin deh situasi kayak gini, ungkap Ahmad Dhani. Ya. Ahmad Dhani mengapresiasi ketika Napoleon berani bertanggung jawab, kemudian akan ditindak. Apa apresiasi apa yang begitu ya? Oke, kita lanjut halaman kedua daripada artikel ini. Dia ngaku begitu, meskipun gua nggak yakin tuh Pak Napoleon yang lakukan itu, tetapi mengaku ngomong gitu, yaitu udah berani ngambil risiko, kata Ahmad Dhani. Nggak yakin dari mana, orang dia sudah merencanakan apa yang dilakukannya kepada Muhammad Kece sudah perilaku yang terencana, dia menyiapkan kotoran manusia di kamarnya, mungkin dalam beberapa hari sudah didengarnya bahwa Muhammad Kece itu akan dibawa ke Baris Krim Polri. Makanya ini menjadi janggal juga ya. Harusnya kan Muhammad Kece ini bisa dipenjara di Polda Bali, tapi kok dibawa ke Baris Krim Polri. Nah itu menjadi suatu pertanyaan bersama juga. Kita pertanyakan kenapa bisa seperti itu ya. Nah sehingga nanti nyambung ini. Irjen Napoleon ini sudah mempersiapkan kotoran manusia di dalam plastik hitam di kamarnya. Ya, ya. Lalu ketika Muhammad Kece sampai, ya sudah terstruktur, ya sudah direncanakan nanti kuncinya dari siapa, nanti Irjen Napoleon ini masuk ke dalam dan membawa temannya, Muhammad Kece dipegangin baru dipukul, dilumuri kotoran manusia ke mukanya. Nah ini Ahmad Dhani ini nggak ngerti ya, memang dia nggak baca kali ya, terlalu terlalu naif sekali kata-kata seperti ini ya. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu, nama mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte yang menjadi narapidana diduga melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, dan juga kasus yang menimpa Napoleon Bonaparte ini kan kasus apa namanya, tindak pidana korupsi ya. Ya, melalui sebuah surat Napoleon buka suara terkait kabar kekerasan yang dilakukannya di tahanan Baris Krim Polri itu. Dalam keterangannya diketahui motif utama Napoleon melakukan penganiayaan ialah karena ia sebut tak terima sebagai seorang Muslim agamanya dianggap hina oleh Muhammad Kece. Oke, kalau nggak terima ya diproses secara hukum dong, bukan main hakim sendiri, bukan bertindak semena-mena, tetapi ya diproses secara hukum karena kita hidup di negara hukum di Indonesia ini. Nah, saya mungkin berpikir begini, bagaimana kalau kepada Yahya Waluni dilakukan tindakan yang sama oleh seorang jenderal Kristen misalnya ya, melumuri muka Yahya Waluni dengan kotoran manusia. Tindakan teman-teman muslim apa ya kira-kira ya? Tindakannya apa? Mungkin sudah demo berjilid-jilid kali ya. Ya, mereka-mereka yang punya pemikiran seperti pengikut kadrun ini ya, pasti akan melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap jenderal yang akan melakukan itu ya. Tapi kita sebagai seorang Kristen ya kita doakan Bonaparte ini, biarlah Tuhan mengampuni dia, Tuhan yang membalaskan apa yang dilakukannya, pasti ada hukum tabur tuai lah, yakin itu. Karena Alkitab sudah mengatakan hal yang demikian ya. Ada satu renungan firman Tuhan yang saya dapatkan dari akun Facebook ya, akun Facebook kita akan dengar bersama-sama yang disampaikan oleh hambanya Erastus Sabdono. Cara Tuhan membela umatnya. Jadi ingat Tuhan yang membela perkara kita, Tuhan yang membela Muhammad Kece, apa yang dialaminya, barangkali mungkin tindakannya bisa jadi kurang tepat ya, tindakan Muhammad Kece dalam menyampaikan firman Tuhan, menginjil, mungkin saja kurang tepat, tetapi semangatnya dalam memberitakan Injil luar biasa sekali, dan tindakan Irjen Napoleon ini memang tindakan yang tidak manusiawi, dan kita doakan supaya Tuhan yang membela perkara kita, bukan kita yang membela Tuhan, tapi Tuhan yang membela kita. Baik, kita akan saksikan bersama-sama pernyataan daripada Pendeta Erastus Sabdono dalam perenungan firman Tuhan yang dikirim 25 Juni 2020. Ya, ini udah lama sebenarnya, tapi bolehlah kita dengar bersama-sama. Saudara, kalau melihat penganiayaan orang-orang Kristen di abad pertama, penganiayaan itu penjaga, saudara.
Untuk apa? Supaya orang-orang Kristen yang masih baby itu tidak terbawa oleh dunia. Jadi mereka begitu militannya ikut Yesus sampai mereka disebut Kristen karena seperti Kristus. Justru ketika kekristenan menjadi agama negara, nah, uskup-uskup dan para pemimpin gereja yang tadinya hidup dalam kemiskinan, ya, dikejar-kejar tentara Roma, teraniaya, sekarang pakai baju sutra, terhormat di samping bangsawan-bangsawan. Akhirnya malah berantem soal doktrin, kutuk mengutuk, singkir menyingkirkan. Yang mana itu tidak diajarkan Tuhan Yesus. Sampai sekarang itu diwarisi oleh gereja-gereja tertentu. Kalau ngomeli orang suka-suka, kita tidak usah ikut-ikut, saudara, ya. Orang mau buat apa, ya sudah, itu tanggung jawabnya dan di hadapan tuannya. Ya. Kita tidak diangkat Tuhan jadi hakim, kita diam. Ya mungkin ada orang yang diberi Tuhan pesan, bisa saja, bisa. Tapi nanti kita akan pertimbangkan. Nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan akan terbuka semua. Penderitaan orang-orang Kristen di abad mula-mula itu cara pembelaan Tuhan untuk mereka. Tuhan membela mereka dengan memberi aniaya itu. Tuhan membela orang percaya dengan memberi corona, bisa. Iya, supaya orang Kristen sadar, tidak hanya dan tenggelam dengan dunia. Jadi kalau Tuhan membela bukan berarti lalu rezeki lancar, ya. Kalau kita punya musuh-musuhnya disakiti Tuhan, dipermalukan, ya. Kita gampang naik pangkat. Loh, kadang-kadang malah usaha kita jadi maju nggak maju, malah susah. Kita malah ditekan oleh pimpinan, tidak jadi kepala, ekor terus, ya. Tapi dengan keadaan itu Tuhan membela kita karena kita mau dipersiapkan masuk kerajaan Allah. Ingat ya, Alkitab mengatakan orang kaya suka masuk surga. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tuh ditakar oleh Tuhan berkatnya. Jangan kaya, enggak perlu kaya, kamu bahaya. Tapi kalau saudara sampai bisa dipercayai Tuhan, ya puji Tuhan, dengan kekayaan itu saudara mengabdi. Banyak kok orang-orang kaya yang duitnya bisa miliar, triliun, pelitnya enggak kira-kira, saudara. Oh bisa khotbah, oh bisa mimpin organisasi, oh bisa mau bicara tentang Tuhan. Tapi kalau sudah menjadi anggur tercurah, enggak bisa. Enggak bisa. Nggak ngerti juga saya pikiran orang-orang begini ini. Jadi Tuhan membela kita itu bukan lewat keadaan baik. Saya tulis lagu ini ketika... Ya, oke. Jadi cara Tuhan membela umatnya itu tidak seperti yang kita pikirkan, ya. Cara Tuhan itu bisa dengan berbagai hal, ya, mengizinkan peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita untuk memproses kita, dan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan itu rencananya sempurna, Tuhan itu Tuhan yang maha adil, dan dibalik semua apa yang terjadi, bila kita mengasihi Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita doakan Muhammad Kece ini bisa dipakai oleh Tuhan di penjara, ya. Di dalam penjara nanti akan ada jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus, seperti apa yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ketika di penjara. Justru di penjara dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia melatih orang-orang di dalam itu menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan kiranya juga Tuhan mengurapi Muhammad Kece, Tuhan memakai Muhammad Kece di dalam penjara ketika nanti divonis, ya, atau dijatuhkan hukuman kepadanya, ya. Apapun nanti itu, yang penting kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya rencana atas kehidupan Muhammad Kece. Kita nggak tahu di balik ini semua apa maksud dan tujuan Tuhan. Yang kita perlukan adalah kita doakan saja, dan sekaligus kita menyuarakan hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk meminta keadilan dengan apa yang dialami oleh Muhammad Kece, persekusi dan pemukulan yang terjadi di dalam hidupnya. Oke, kita doakan, ya.
ini boleh mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang sadar dan orang mengerti tentang suatu kebaikan daripada Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan katakan bahwa Dia sumber dari kasih, Dia adalah pribadi kasih itu sendiri, Dia adalah sumber damai sejahtera, dan ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang sangat mulia. Ya, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekian dan terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus beserta kita, kiranya penyertaan Tuhan selalu atau senantiasa melingkupi kehidupan kita.